Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya akan membacakan sebuah surat terkait ujian sekolah tahun ajaran 2020 tahun 2021. Ini nomornya 0468 tertanggal 31 Maret 2021. Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Di sini terkait pelaksanaan ujian sekolah dan tata caranya harus seperti apa. Sehubungan akan dilaksanakannya ujian sekolah pada tahun ajaran 2020-2021 serta menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah aturan yang melandasi pelaksanaan ujian sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 serta peraturan lain yang relevan. Yang kedua, ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan atau ujian sekolah bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ujian dilakukan sesuai kurikulum yang digunakan Satuan Pendidikan dan dapat dilaksanakan pada semester genap dan atau semester ganjil oleh Satuan Pendidikan masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa ujian sekolah ini dapat berbentuk yang pertama adalah portofolio, kemudian penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Kemudian yang keempat, peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan. Nah, ini perlu diketahui bahwa oleh Bapak dan Ibu semuanya, peserta didik yang lulus dari Satuan Pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Itu syaratnya ya. Syarat peserta didik yang dinyatakan lulus oleh Satuan Pendidikan. Kemudian di poin 5, ini ada ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama. Ini adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, di mana di dalamnya ada penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Kemudian penugasan, selanjutnya tes secara luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Kemudian yang keenam, ini di poin yang keenam, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kemudian yang ketujuh, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat berperan yang pertama mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan penilaian. Yang kedua, memfasilitasi pengadaan soal ujian sekolah. Yang ketiga, melakukan tes terstandar kabupaten kota untuk kepentingan tertentu dan bukan syarat kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan. Pelaksanaan tes tidak mengikat dan keikutsertaan peserta didik adalah sukarela, dan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Ini Direktur Sekolah Dasar Dr. Randa Sri Wahyuningsih MPD. Ini dari Dirjen Paudik Dasmen yang mengeluarkan aturan ataupun juga tata cara kelulusan di tahun ajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat ini suratnya. Di sini ada perihal ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran dan juga menjadi referensi buat Bapak dan Ibu semuanya di sekolah ataupun juga di satuan pendidikan yang lainnya.
Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.